apa untuk OTK yang sudah terlihat? Terlihat, Mas. Sudah, Oke, Mas. baik. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menggambar objek 3 dimensi yaitu baut. Nanti hasil output akhirnya akan seperti ini ya. Oke, langsung aja. Untuk langkah pertama itu kita dapat mengatur dulu objek stepnya ya. Itu kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita bisa klik semuanya atau beberapa seperti yang di layar ini. Oke, kalau sudah kita dapat mengatur unitsnya dengan menggunakan command units. Kita ketik saja units. Setelah itu kita mengganti precisionnya menjadi 0,0 dan juga ini juga diganti ke milimeter ya kalau belum milimeter buat satuannya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya kita membuat objek persegi panjang. Mungkin view-nya bisa kita ganti ke top dulu. Lalu kita langsung aja. Ini kita ketikkan dimension atau D. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan panjangnya sebesar 10. Kita enter. Lalu kita masukkan lebarnya sebesar 100. Nah, apabila sudah terbentuk ini, kita klik di layarnya. Setelah terbentuk persegi panjang, kita lakukan proses chamfering dengan menggunakan command chamfer. Kita langsung ketikkan saja chamfer. Nah, setelah itu kita pilih sisi yang atas. Apabila sudah muncul garis biru seperti ini, kita pilih yang distance ya. Oke, setelah itu kita masukkan panjangnya sebesar 5 untuk panjang pertamanya. Kita enter. Lalu kita masukkan panjang keduanya juga 5 juga. Lalu kita enter juga. Setelah itu kita pilih sisi kanannya. Nah, lalu kita klik, maka akan menjadi seperti di layar ini. Mungkin di sini ada yang kesusahan, langsung bisa resign aja. Gimana? Oke, sebenarnya masih belum ada. Ini selanjutnya membuat benda 3 dimensi mencari objek ini. Langkahnya bisa kita ganti dulu view-nya ke isometris. Lalu kita pilih fungsi revolve. Setelah itu kita klik bendanya. Kita enter. Lalu kita pilih sudut yang atas ini. Terus kita pilih yang sudut yang bawah. Nah, setelah itu kita ketikkan angka 360. Kita bentuk menjadi badan bautnya. Nah, apabila sudah seperti yang ada di layar, kita dapat langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat kepala baut. Oke, untuk langkah pertamanya kita pilih fungsi polygon. Setelah itu kita masukkan jumlah sisinya, yaitu 6. Lalu kita enter. Lalu kita pilih terserah gimana, kita klik. Setelah itu kita pilih fungsi yang circumscribe about circle. Oke, setelah itu kita masukkan radiusnya sebesar 20. Nah, apabila sudah terbentuk seperti ini, kita lakukan extrude untuk membentuk objek 3 dimensinya. Kita ketikkan saja extrude. Kita klik ke bendanya, kita enter. Lalu kita masukkan tingginya sebesar 15. Bentar. Ini ya sebesar 15. Kita enter, nanti akan menjadi seperti ini. Mungkin di sini ada yang ketinggalan, langsung aja bisa resign. Ya, silakan buat Muhammad Alfa. Oke, saya ulangi lagi aja.
Oke, jadi untuk itu kita pilih dulu revolve. Setelah itu kita klik bendanya. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita pilih sudut yang atas ini. Kita tarik ke sudut yang bawah. Setelah itu kita masukkan angka 360. Nah, seperti ini. Gimana buat Alpha tadi? Oke, kita lanjut aja. Langkah selanjutnya kita membuat lingkaran di bagian atas kepala bautnya. Kita ganti dulu view style-nya ke wireframe. Nah, ini kan masih sulit ya kalau kita cari di tengahnya. Kita bisa pakai jenis lingkar yang 2 point. Nah, setelah itu kita pilih yang ada segitiganya ini. Kita tarik ke yang ada titik segitiganya, yang di berseberangan. Lalu kita klik, maka akan jadi seperti ini. Ini di sini ada yang tertinggal dulu, langsung aja. Oke, masih belum ada. Setelah sudah terbentuk lingkaran ini, kita dapat melakukan extrude. Kita ketikkan dulu fungsinya extrude, lalu kita pilih lingkarannya, kita enter, lalu kita pilih yang taper angle. Nah, setelah itu, ini kursornya kalian tarik ke bawah, lalu kalian masukkan angka sebesar min 45. Setelah itu, kursornya juga kalian tarik ke bawah lagi, kalian ketikkan sebesar 20, min 20. Oke, mungkin dari sini masih ada yang bingung, langsung aja. Hasilnya seperti ini ya, harus seperti ini. Oke, yang ada yang tertinggal. Oke, masih belum ada. Ya, silakan. Permisi Mas, saya izin bertanya, untuk yang tadi setelahnya extrude itu diapakan ya Mas? Oke, kita ulangi lagi saja. Ini kita klik dulu, lalu kita pilih extrude. Nah, kita pilih yang ini ya, taper angle ini ya. Taper angle, kita klik. Setelah itu kita tarik kursornya ke bawah, lalu masukkan angka min 45. Oke, setelah itu kita enter. Lalu kita tarik lagi kursornya ke bawah, lalu kita masukkan angka min 20. Oke, apa sudah dapat mengikuti? Dia Fajar. Sudah Mas, terima kasih. Oke, langsung aja. Langkah berikutnya kita melakukan intersect. Kita pilih yang ini ya, fungsi intersect ini, atau ketikkan saja intersect. Lalu kita pilih objeknya, dua objek ini. Kalau sudah biru semua, lalu kita enter. Maka akan terbentuk kepala bautnya. Oke, setelah itu kita dapat merubah posisi dari badan bautnya dengan menggunakan 3D rotate. Kita klik dulu badan bautnya, lalu kita masukkan komen 3D rotate. Nah, lalu kita pilih yang merah ini ya. Terus untuk yang bagian yang ada chamferingnya, itu kita letakkan di bawah. Seperti ini, lalu kita ketikkan angka 90. Nah, di sini ada yang tertinggal. Silakan aja langsung present. Gimana? Sebelum ada ya, oke. Terus untuk langkah selanjutnya adalah membuat ulir. Kita menggunakan fungsi helix, langsung ketik aja helix. Lalu kita pilih yang ini, bagian titik tengah lingkaran bawahnya. Yang ini ya. Oke, setelah itu kita masukkan diameter bawahnya sebesar 10. Kita enter. Kita masukkan diameter atas
10 juga, kita enter. Setelah itu kita tarik ke atas, lalu kita masukkan angka sebesar 50. Nah, mungkin dari sini dulu ada yang tertinggal. Recording in progress. Recording stopped. Gimana? Apa yang tertinggal? Langsung rasakan aja. Ya, silahkan. Mas, izin bertanya, saya Flora dari kelompok 18. Tadi diameternya atau diameter atas itu tadi 10-nya itu 2 kali atau berapa? Oke, saya ulang aja. Kita ketik helix dulu. Kita pilih yang ini, di tengah lingkaran bawahnya. Lalu kita masukkan 10 ya. 10 dulu buat diameter bawahnya. Kita enter. Untuk diameter atasnya kita ketik 10 lagi. Lalu di enter lagi. Setelah itu kita tarik ke atas. Lalu masukkan angka 50. Lalu kita enter. Nah, ini tadi sudah menjawab. Sudah, Mas. Terima kasih. Oke. Setelah itu kita mengganti propertiesnya. Kita klik 2 kali di ulirnya. Apabila sudah terlihat seperti di layar, lalu kita ganti terms-nya ke angka 9. Lalu kita enter, lalu kita close. Oke, masih kalau ada yang bingung bisa dilihat juga di modul. Terus untuk langkah selanjutnya adalah membuat ulir ini menjadi 3 dimensi. Untuk langkah pertamanya kita membuat lingkaran dulu dengan radius 1,5. Lalu kita enter. Setelah itu kita menggunakan fungsi sweep. Kita pilih yang ini, kita klik. Lalu kita klik dulu ke bagian lingkarannya yang kecil ini. Kita enter. Lalu kita klik ke bagian ulirnya. Oke. Nanti bisa jadi seperti ini. Mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan langsung ngerasain aja yang tertinggal. Oke, sepertinya masih belum ada. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan buat yang bagian depannya ini. Jadi kita melakukan fungsi subtract. Kita langsung ketikkan aja subtract. Lalu kita klik ke bagian badan bautnya, kita enter. Lalu kita klik kulirnya, lalu kita enter. Maka kalau sudah tersubtract, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Yang tertinggal bisa langsung presen aja. Oke, kalau belum ada, langkah selanjutnya adalah memindah kepala ke bagian badan. Untuk lebih mudahnya kita ganti dulu ke wireframe. Setelah itu kalau kita kesulitan mencari titik tengahnya, kita bisa menggunakan garis bantu ya. Jadi kita klik line, lalu kita pilih sudut yang bawah ini, kita tarik ke sudut yang berseberangan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita blok semuanya buat benar-benar ini. Lalu kita move, kita ketik aja move. Lalu yang kita pilih itu midpoint-nya, yang ada segitiganya ini. Segitiga di titik tengah garis yang kita buat tadi, garis bantunya. Setelah itu kita pindahkan ke atas badan baut, yang bagian ada plus tanda plusnya ini ya. Lalu kita klik. Nah, kita cek dulu lurus apa tidak. Nah, untuk badan bautnya sudah lurus ya. Jadi kembali ke di wireframe, lalu kita hilangkan garis bantunya. Mungkin dari sini ada yang tertinggal, kita masih bingung.
Oke, masih belum ada. Terus untuk langkah selanjutnya adalah menggabungkan kedua bagian ini. Itu kita klik dulu, atau kita ketik dulu union, lalu kita klik bagian ini, bagian kepala dan bagian badannya, lalu kita enter. Oke, maka sudah tergabung ya. Mungkin dari sini mungkin bertanya dulu, silahkan present aja. Ya, silahkan. Izin bertanya, saya Flora dari kelompok 18. Untuk bedanya memakai union dan memakai grup itu apa ya, Mas? Oke, baik. Jadi kalau grup itu biasanya untuk menggabungkan jadi satu grup gitu ya, jadi satu kelompok. Jadi kalau misalnya kalau kita move itu biar bisa lebih mudah gitu ya. Kalau union itu kayak penggabungan dua buah bagian menjadi satu bagian aja. Seperti ini. Oke, mungkin Mas dan Mbak yang lain bisa menambahkan kalau dirasa jawabannya ada yang kurang. Mungkin karena tidak ada, mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya. Buat Flora Sukma. Oke. Baik, terima kasih, Mas. Selanjutnya, silakan. Izin bertanya, Mas. Kalau saya pas menggabungkannya itu kepala bautnya agak ke bawah itu nggak apa-apa ya, Mas ya? Ke bawah gimana ya? Agak ke bawah gitu waktu menggabungkannya. Harusnya bisa pas ya kalau pakai garis bantu kayak tadi, dari midpoint ke centernya kepala badan bautnya itu harusnya bisa. Mungkin bisa diulang lagi aja. Oh iya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, silakan. Permisi Mas, izin bertanya. Nama saya Afisa Nawafi dari kelompok 2. Waktu move itu Mas, itu midpoint-nya itu nggak keluar Mas. Jadi kayak nggak pas gitu nanti pas di move. Cara mengeluarkannya bagaimana? Objek stream-nya ini udah apa belum? Udah Mas, tapi nggak mau keluar gitu midpoint-nya. Semuanya udah kamu klik? Semuanya dari atas ke bawah, teman? Iya. Belum sih. Cuman yang midpoint, endpoint, center itu udah. Mungkin bisa kakak di zoom out juga ya, atau kak di zoom in nanti biasanya itu bisa keluar. Kamu coba aja lagi. Oke, baik Mas, terima kasih. Kalau enggak, bikin jaraknya itu setengahnya aja buat garis bantunya. Enggak dari tepi ke tepi, mungkin dari langsung tepi ke setengahnya ini. Biar langsung nanti pas waktu move-nya. Oke. Baik Mas, terima kasih. Mungkin langsung lanjut aja dulu ke plottingnya. Kita klik layout 1. Setelah itu kita hapus dulu ya yang bagian tengah ini. Kita klik, lalu kita klik delete. Setelah seperti ini, kita klik kanan di layout 1. Lalu ke page setup manager. Setelah itu, kita pilih yang modify ya. Modify. Setelah itu kita ganti nama dari jenis printer atau ploternya ini ke DWG to PDF. Oke, setelah itu kita ganti paper size-nya ke ISO full split A4 yang 210 kali 297. Terus untuk drawing orientasinya kita ganti ke portrait. Lalu kita klik OK. Kita close. Nah, kaca seperti ini. Mungkin yang ada yang tertinggal langsung aja. Oke, mungkin karena ini udah bagian plotting,
Mungkin dari kalian bisa membuka dulu nih link yang udah saya kirim di chat Zoom. Itu ada kepala gambar. Jadi mungkin kalau AutoCAD kalian di bawah versi 2013 ke bawah, 2017 ke bawah itu bisa pakai yang kepala gambar 2013. Kalau misal kalian AutoCAD-nya dari 2013 sampai mungkin 2022 itu bisa pakai yang satunya. Gitu. Terima kasih. Mungkin dari Mas Dimas bisa dilanjut lagi. Oke. Setelah kalian download itu, kita masukkan dulu ya kepala gambarnya. Kita bisa ketikkan comment insert. Itu kita klik, lalu kita browse. Kita pilih kepala gambar yang sudah disediakan tadi. Kita open. Setelah itu, kita klik OK. Ini no aja. Itu kita pilih titiknya, sembarang aja dulu. Nanti biasanya itu agak mencar ya. Kita block, lalu kita move. Kita pilih yang sisi pojoknya, lalu kita paskan di sisi pojok yang ini, pojok atasnya. Oke, ini dari sini ada yang tertinggal. Ya, silakan. Baik, Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah, Mas. Untuk yang pengaturan kertas tadi kan, Mas, itu yang ISO A4 full kan, Mas? Kalau misalkan tidak ada, bagaimana ya, Mas? Oke. Yang ini udah kamu ganti belum? Buat DWG itu PDF. Sudah, Mas. Ini biasanya ini juga udah kamu cari atas ke bawah, nggak ada Mas, juga nggak ada juga. Sudah, yang ada itu cuma expand aja, Mas. Mungkin nggak apa-apa pakai ISO yang 4 biasa dulu aja. Kalau masih belum ada. Oke, ada yang lain. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Ya, silakan. Kenapa di saya waktu habis insertnya itu invalid gitu ya, Mas ya? Invalid, gimana tulisannya? Isi tulisan invalid gitu aja, Mas. Kalau enggak, itu bentar. Izin bantu mungkin, Mas. Kalau pada saat insert kepala gambar, kalau masih ada kendala itu bisa dikopas saja dari AutoCAD kepala gambarnya ke layoutnya. Ya, jadi seperti ini ya. Kita buka dulu ke kepala gambarnya. Lalu kita klik, lalu kita Ctrl C langsung. Lalu kita pindah ke bagian plottingan yang kita buat tadi. Lalu kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja paskan. Gimana buat Putu Arta? Ya, saya coba dulu, Mas. Oke. Kalau sudah diletakkan buat kepala gambarnya, kita langsung aja buat proyeksinya. Kita ketikkan komen viewport. Ya, kita pilih yang viewports. Setelah itu kan ada beberapa jenis. Kita pilih yang for equal. Kita klik OK. Lalu kita pilih sudut yang atas ini. Kita tarik sampai ke sudut
yang bagian atasnya yang peringatan ini. Oke, setelah itu akan muncul plottingan dari gambar 3 dimensinya. Ada yang tertinggal? Ya, silakan. Bisa ditampilkan ulang Mas waktu menampilkan view itu. Oke, kita ketikkan ya viewport. Apabila sudah muncul seperti yang di layar, kita pilih yang for equal. Setelah itu kita oke. Lalu kita klik sudut yang atas ini. Lalu kita tarik sampai sudut yang di atasnya peringatan. Nah, nanti muncul secara otomatis buat plottingan gambarnya. Gimana, sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih, Mas. Oke, setelah itu kita dapat mengganti tampaknya. Karena ini merupakan proyeksi Eropa, maka kita bisa klik 2 kali di bagian viewportnya, sama yang atas ini dulu aja ya. Lalu kita ganti yang custom view-nya ini ke front. Setelah itu kita klik 2 kali yang di bagian ini untuk keluar. Lalu kita yang bawahnya ini kita klik 2 kali lagi, kita ganti custom view ke top. Setelah itu kita escape, kita klik 2 kali yang port bagian yang ini, custom view-nya. Maaf, saya yang ini kita ganti ke bagian left. Oke, apabila sudah seperti ini, kita dapat mengatur skalanya. Kita klik 2 kali di bagian portnya, lalu kita klik bagian yang bawah ini ya. Kita pilih yang 1:1. Nah, lalu kita ganti view-nya realistik ke 2 dimensi wireframe. Lalu kita hilangkan grid-nya dengan mengklik ini, display drawing grid-nya kita off-kan dengan mengklik tombol yang ini. Setelah itu kita klik yang bagian yang tampak kirinya, kita ganti juga ke skala 1:1. Lalu kita hilangkan grid-nya. Lalu kita ganti view-nya ke wireframe. Yang bagian atas juga kita ganti ke wireframe. Kita ganti skalanya ke 1:1. Grid-nya juga kita hilangkan, sama caranya. Yang ini kita ketikkan ganti 1:1. Lalu untuk view-nya, stylenya tetap realistik ya. Tapi kita atur aja. Ini bisa pakai SE isometric. Nah, di sini ada pertanyaan dulu. Mohon maaf Mas, izin bertanya. Nama saya Nadavan Sofero. Ya, silakan. Ya. Kalau misalkan untuk memproyeksikan depan belakang atas kanan kirinya itu menggunakan metode lain bisa nggak Mas? Maksudnya metode lain gimana? Jadi saya pernah lihat di YouTube kalau misalnya untuk buat kayak gini bisa langsung kita klik view, terus nanti ada logo AutoCAD merah itu tinggal kita letakin aja udah otomatis dia. Ya, view base terus kan AutoCAD. Ya. Ya, itu gimana Mas? Ya itu bisa, tapi kalau dari kami menyarankan pakai viewport aja ya, nanti biar bisa lebih fleksibel. Berarti tapi nggak apa-apa kan Mas? Mungkin kalau di praktikum ini pakai viewport dulu aja ya. Oke, siap Mas. Makasih banyak Mas. Silakan Flora Sukma. Izin bertanya Mas, saya Flora dari kelompok 18. Tadi untuk skalanya tadi bagaimana ya Mas? Saya sedikit tertinggalan waktu skala tadi. Oke, kita klik di salah satu ininya, viewportnya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita pilih yang bagian bawah ini. Nah, kita pilih yang 1:1.
nanti otomatis ukuran bendanya menyesuaikan. Sudah dapat mengikuti, Flora Sukma? Baik, sudah Mas. Terima kasih. Oke, setelah terbentuk proyeksi-proyeksi seperti ini, maka selanjutnya adalah membuat dimensi ya. Kita pilih toolbar annotate. Setelah itu, ini kita setting dulu ke ISO 25. Lalu kita pilih dulu ke bagian ini ya, yang linear. Lalu kita pilih bagaimana yang mau kita berdimensi. Misalnya yang bagian ini. Kita tarik aja sampai ke bagian yang ini. Nanti otomatis ukurannya akan keluar sendiri. Juga untuk yang atas. Nah, juga keluar sendiri. Terus untuk yang diameter kita dapat menggunakan yang bagian ini ya. Atau bisa diketikkan aja diameter. Lalu kita pilih klik di bagian lingkarannya. Nanti akan otomatis keluar sendiri. Terus untuk bagian yang tidak terdeteksi lingkarannya, kita bisa menggunakan multi-leader. Lalu kita klik ke bagian yang lingkarannya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita beri simbol dulu. Ini ya, kita beri simbol yang diameter. Lalu kita ketikkan 20. Oke, karena sepertinya masih ukurannya terlalu besar, bisa kita ganti menjadi 2,5. Oke, mungkin dari sini ada yang bertanya. Oke, sepertinya masih belum ada. Kalau sudah seperti ini, nanti kalian beri sendiri ya. Bagian-bagian yang perlu dikasih dimensi yang mana itu terserah kalian. Yang menurut kalian penting, bisa kalian kasih. Terus, selanjutnya adalah mengganti isi dari kepala gambar. Kita bisa langsung klik aja 2 kali di kepala gambarnya. Lalu kita ganti beberapa komponen-komponennya. Nah, kita klik 2 kali. Nanti kita sesuaikan ya. Nanti kan skalanya kan 1:1. Terus satuannya milimeter. Ini juga diganti. Nama kalian. Ini judulnya kita ganti baut. Lalu kita oke. Nah, setelah itu bisa kita close block editor. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan. Langsung aja. Nanti ini kalian sesuaikan sendiri aja. Untuk tanggal, nama, dan lain-lain. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan. Izin bertanya, saya Flora dari kelompok 18. Untuk tadi mengubah atribut tadi bagaimana ya, Mas? Saya kurang paham. Klik aja 2 kali. Kalau munculnya seperti ini, langsung aja di OK. Dia akan diarahkan secara otomatis ke bagian seperti ini ya. Nanti diklik lagi ke gambarnya. Nah, 2 kali nanti itu ada beberapa komponen yang bisa kita ganti. Misalnya tanggalnya, kita klik aja yang bagian tanggal ini. Kita sesuaikan dengan tanggal hari ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Lalu kita pilih yang close block editor. Kita dapat save juga langsung aja. Nah, nanti juga otomatis sudah terganti yang di plottingannya tadi.
Mana? Sudah bisa? Baik Mas, paham. Terima kasih Mas. Oke, mungkin ada yang lain. Ya, silakan. Mas, permisi, nama saya Ahmad Nasrul. Untuk yang bagian nomor itu, Mas, apakah memang harus 002 atau diganti ya? Tetap aja enggak apa-apa. Baik, terima kasih, Mas. Yang lain mungkin. Mana? Kalau mungkin tidak ada, mungkin untuk sesi gambar 3 dimensinya bisa